berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kurang kesadaran keluarga, belasan ribu anak di Lombok Tengah tidak bersekolah. Dramatis, petugas damkar berhasil melepaskan cincin dari tangan bocah di Lombok Barat. Kuota pendakian banyak diprotes pengelola wisata. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani tetapkan kuota sesuai aturan. Dua pemuda bernama Murda, 28 tahun, dan rekannya Margi, 24 tahun, diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri mobil dan sepeda motor di sejumlah lokasi. Tersangka ditangkap usai menjamret tas seorang wanita di Jalan Raya di Sucipto, Kecamatan Ampenan, dan sempat dikeroyok warga. Dari tangan tersangka, polisi menyita 3 unit sepeda gunung, 1 unit sepeda motor, sebuah golok, dan ponsel sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mencuri sepeda motor di 3 lokasi di Kota Mataram dan juga mencuri mobil di Kabupaten Lombok Tengah. LP ini ada 3 LP lain, yaitu LP nomor 14, 15, dan 17. Kemudian kami mendapatkan 2 tersangka. Tersangka ini merupakan pelaku dari beberapa kejadian atau jambret yang kemarin kita sudah amankan. Itu pada hari Kamis, tanggal 10 April, sekitar jam setengah 8 malam, di depan SPBU Kuala Lembak. Kamu ambil motor di mana? Di Udayana. Gimana cara kamu ngambilnya? Dorong. Langsung ke putus. Saya dorong dalam 5 km, saya putuskan kunci kontaknya. Biru putih merek DC. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 dan 365 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Petugas Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lombok Barat membantu melepaskan cincin dari jari manis seorang bocah bernama Napsi berusia 10 tahun. Hal itu dilakukan atas permintaan orang tua sang bocah yang khawatir cincin yang sudah kekecilan membuatnya sulit terlepas sehingga sang anak sering mengeluh sakit karena jemarinya mulai membengkak. Meski menjadi pengalaman pertama, namun petugas tetap menolong melepaskan cincin dengan peralatan yang dimiliki. Sekitar 15 menit berupaya, petugas akhirnya berhasil melepaskan cincin tersebut dengan cara dipotong menggunakan gerinda kecil. Kita melihat sebesar apa dan seberat apa kekuatan daripada cincin tersebut, sehingga kita melakukan yang pertama adalah bagaimana kita mengevakuasi itu melalui kita menggunakan stick es krim itu, Pak. Es krim itu kemudian kita melindungi jari-jarinya supaya jangan dia terluka oleh gerinda yang kita akan pakai. Nah, itu kita gerinda pelan-pelan. Nah, kemudian setelah itu prosesnya adalah gerinda sambil kita memberikan air pada proses gerinda itu supaya dia tidak efek panas kepada bekas daripada penggunaan gerinda itu. Selain bertugas memadamkan api, petugas kebakaran juga dituntut terampil dalam sejumlah tindakan kemanusiaan seperti menangkap reptil dan pertolongan pertama pada kecelakaan kecil dalam lingkup rumah tangga. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin melaporkan. Sejumlah petani di Desa Wonosabalau, Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan menurunnya hasil panen di lahan mereka pada panen pertama awal tahun.
Mereka menuturkan berkurangnya hasil panen padi yang cukup jauh dibandingkan pada panen sebelumnya yang mencapai 10 hingga 15%. Jika biasanya petani menghasilkan 3,7 ton padi di lahan sekitar 37 are, saat ini menurun menjadi 3 ton saja atau malah ada yang kurang. Menurunnya hasil panen diduga merupakan dampak cuaca tak menentu yang menyebabkan kadar air di lahan pertanian menurun. Hal itu juga menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan bulir padi banyak yang tidak berisi. Berapa luasnya Pak? 37 are. Oh, Itu 37. berapa hasil produksinya, jumlah padinya? Hasilnya. Iya. Kalau panen yang dulu di sini itu 3 ton 7 kintal. Kalau sekarang? Kalau sekarang tak tahu kita masih ini. Kalau dari harga sendiri Pak, kan pemerintah sudah menetapkan harga 6.500 nih. Ya memang begitu ya. Menurut keadaan. Kadang-kadang sedagarnya tenggulak ini 230, 40, macam-macam. Petani meminta Pemda membantu mengoptimalkan fungsi irigasi pertanian di wilayahnya untuk mencukupi kebutuhan air selama musim tanam. Muhtadum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Urusan Logistik Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat mengoptimalkan serapan gabah petani memasuki musim pertama tahun 2025. Pihak Bulog mencatat hingga pertengahan bulan April, jumlah gabah yang terserap mencapai 80.000 ton atau sekitar 45% dari target tahunan sebanyak 180.000 ton per tahun. Untuk mempercepat serapan gabah, petugas langsung turun ke lokasi panen dan membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP. Selain mewujudkan swasembada pangan, optimalisasi serapan gabah petani juga untuk menjaga stabilitas stok pangan warga hingga akhir tahun nanti. Jadi kegiatan ini tidak lepas dari strateginya Bulog Kanwil NTB, di mana kita menerjunkan atau menugaskan satgas yang turun langsung ke petani-petani atau ke Poktan yang biasa kita sebut sebagai tim jemput gabah. Jadi itu yang pertama, tim jemput gabah ini terjun langsung melakukan pembelian ke petani-petani dan Poktan yang ada di wilayah-wilayah di NTB ini. Petani mengapresiasi harga beli gabah yang ditetapkan oleh pemerintah agar terhindar dari permainan pengepul. Kerjasama sama Bulog yang membeli gabah petani seharga Rp6.500 per kilo. Terima kasih juga Pak Prabowo ya untuk menetapkan harga hasil panen kita. Semoga berhasil, sangat memuaskan lah untuk petani. Program serapan gabah petani di daerah diharapkan mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat menyikapi tidak stabilnya harga beras akibat cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.